Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbar Syafadila, NIM 212410103061. Saya dari kelas Jarkom F, dan di sini saya akan buat video mengenai tugas UTS Jarkom. Nah, ini dari soal Word yang sudah diberi oleh Asdos. Mungkin seperti ini soalnya, kita bersih sama-sama. Jadi yang nomor 1, nah itu ubahlah bilangan desimal berikut. Yang A ini jadi binary, jadi 180 sama dengan 180 desimal jadikan binary, jadi hasilnya seperti ini. Begitu pula yang B, jadi 190 desimal dijadikan bilangan oktal, jadinya 276. Yang C itu 200 desimal dijadikan heksadesimal, hasilnya C8. Yang nomor 2, ini 3AB sama dengan 1653 oktal. Yang nomor 3, 221 sama dengan 91 heksadesimal. Soal yang nomor 4, sebutkan fungsi kabel berikut. Jadi di dalam Cisco, aplikasi Cisco ini ada kayak gininya, ada lambang-lambang kayak gini. Jadi yang lambangnya kayak gini nih fungsinya, fungsi dari kabel ini adalah untuk memilih kabel secara otomatis yang cocok untuk menghubungkan dua device. Jadi ini kayak kabel auto gitu. Jadi kalau misalkan kita bingung mau pakai kabel apa, kita bisa pilih logo atau lambang yang ini. Jadi itu secara otomatis gitulah, milih kabel yang cocok sesuai device-nya. Lalu yang B, fungsi dari kabel ini adalah untuk menghubungkan kedua device yang berbeda. Contohnya untuk menghubungkan switch dengan PC. Jadi seperti ini lambangnya. Lalu yang C, fungsi dari kabel ini adalah untuk menghubungkan kedua device yang sama. Contoh untuk menghubungkan PC dengan PC atau crossover menggunakan yang lambangnya seperti ini. Oke, nomor 5, sebutkan fungsi dari kabel string. Kabel string yang kayaknya. Kabel string itu, fungsi kabel string adalah untuk menghubungkan kedua device yang berbeda. Contoh untuk menghubungkan PC dengan switch atau switch dengan router. Jadi sama kayak yang nomor 4 yang B. Lalu yang nomor 6, apakah perintah untuk mengaktifkan switch. Jadi di sini kalau di switch itu lewat CLI kalau nggak salah. Jadi CLI dibuka, kita enter, kita tulis saja switch N atau enable. Nah, jadi itu sudah bisa untuk mengaktifkan switchnya. Kemudian nomor 7, apakah fungsi dari LAN console 0. Jadi fungsi dari LAN console adalah untuk mengkonfigurasi switch yang hanya bisa dilakukan satu orang saja, dan juga kita dapat memberikan password untuk mengamankan switch agar tidak dapat dikonfigurasi orang lain. Jadi intinya untuk pengamanan lah. Nomor 8, bagaimana cara mengubah password di konsol. Nah, jadi ini di sini sama seperti awal, switch N enable, mengaktifkan switch, lalu conft atau konfigurasi T-nya apa. Lalu ini LAN console untuk untuk pengamanan, jadi kayak tempatnya itu. Lalu kita buat password. Jadi di sini password misal UTS Jarkom. Lalu kita enter, login, enter, exit. Seperti itu. Yang nomor 9, kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara suatu server dengan workstation adalah kabel crossover. Nah, seperti ini. Oke, yang nomor 10 ini kerjakan file PKA. Jadi ini sudah saya kerjakan. Ya, jadi seperti ini. Nah, seperti ini yang nomor 10. Jadi melakukan praktek.
Pada UTS ini kalian perlu mengkonfigurasikan PC dengan switch. Jadi awal itu ini sudah saya kerjakan ya. Jadi dalam PC ini kita memasukkan alamat IP dulu. Ini bisa lewat konfigurasi, bisa lewat desktop. Tapi saya lewat desktop dulu. IP configuration. Nah ini sudah saya masukkan sebelumnya. Ini sama isinya. Oke, jadi yang IP address untuk subnet mask ini biasanya auto, lalu default gateway. Nah sudah, nah itu semua ngikutin ini PC 0 sampai PC 8. Nah PC 1 juga sama sampai PC 8 sesuai dengan yang ada di soalnya yang sudah diperintahkan. Oke, yang bagian 2 switch 0. Nah kita buka switch dulu. Oke, setelah buka switch kita masuk ke CLI. Jadi ini sebenarnya saya sudah memasukkan kodenya, jadi sudah saya kasih password, sudah ganti hostname juga. Ini sudah ada completion 100%. Jadi ini mungkin kita coba masuk passwordnya TS. Nah sudah berhasil ya, ini langsung masuk di S0 karena hostname-nya sudah saya ganti ke S0. Nah untuk ini authorized personnel only, ini karena saya menulis banner MOTD dengan tulisan authorized personnel only. Nah untuk passwordnya tadi saya menuliskan UTS-Dialkom. Nah, UTS-Dialkom ini ditulis di line console yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Untuk yang beri password rahasia ini untuk masuk ke privilege exit mode gitu. Jadi ini saya kenapa kok passwordnya tidak terlihat itu karena dibuat password secret gitu. Jadi bukan password bukan password gitu. Jadi nggak terlihat gitu passwordnya. Lalu konfigurasi NVRAM itu seperti biasa, jadi kayak gunakan yang copy itu. Kita sudah masuk S2 nya. Oke, itu untuk switch 0 ya. Untuk switch 1 juga sama, dan switch 2 juga sama. Jadi untuk hostname-nya saya sudah juga ganti. Oke, typo tadi. Nah ini S1, kita masuk ke S1. Kita masuk S1, kita coba passwordnya. Nah kita masuk S1, hostname-nya 1. Di sini juga authorized personnel only, sama seperti yang tadi di switch 0. Oke, untuk switch 2 kurang lebih sama juga.
juga. Dan itu singkatannya enable ya. Nah, kita masuk ke switch 2 atau dengan hostname S2. Oke, mungkin seperti itu video dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.